Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang, kemudian Bapak Direksi PT Semen Padang, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, tokoh adat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judulnya menapaki jejak. Kalau kita tidak tahu jalan, mau datang ke Masjid Jabal Rahmah, maka ikutlah jejak orang yang pernah sampai. Kalau kita tidak tahu jalan untuk menguasai dunia, maka ikutilah jejak orang yang pernah berkuasa. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya menapaki jejak. Kenapa disebut jejak? Karena kita tidak terbang, tapi selangkah demi selangkah ikuti langkah-langkah anak tangga menuju sampai naik ke atas. Menapaki jejak-jejak. Kenapa dakwah? Karena urusan dakwah bukan urusan ustadz. Ini sekarang orang banyak kalau sudah ada yang mengajak berdakwah, ayo dakwah. Itu bukan tugas saya. Dakwah sudah saya jelaskan, saya serahkan, saya limpahkan semuanya kepada Al-Mukarram Ustaz Jal Fathullah. Itu bukan urusan saya lagi. Ini bukan urusan ustadz. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, manusia suci. Dalam Islam tidak ada namanya servant of God, pelayan Tuhan. Dalam Islam semua muslim adalah juru dakwah. Oleh sebab itu apa kata seorang ulama besar berasal dari jauh di sana, Aljazair, tapi kemudian besar di Mesir, namanya Syekh Umar Tilmisani. Kulluna du'at qabla kulli syai'. Sebelum jadi apapun dan siapapun, kita adalah juru dakwah. Mungkin pekerjaan keduanya adalah direksi. Mungkin pekerjaan itu kedua. Pekerjaan pertamanya adalah dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Mungkin pekerjaan keduanya adalah polisi, tapi pekerjaan utamanya adalah juru dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Karena dalam Quran dikatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada kata yang paling baik selain kata mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Jadi kalau sudah begitu pemahamannya, luruskan pemahaman. Sekarang kalau Bapak Ibu mau melihat pemahaman umat Islam tidak betul tentang dakwah, ambil kertas, kasih pena, bagi ke mahasiswa, bagi ke siswa-siswa. Saya sebut satu nama, tulis gambar. Ya, apel, dia akan buat gambar apel. Pisang, dia akan buat gambar pisang. Dakwah, dia akan buat gambar ustadz. Karena pemahaman dia dakwah itu adalah ustadz. Padahal ustadz adalah satu unit dari dakwah. Tapi ustadz bukan dakwah. Karena pada hakikatnya bapak kepala rumah tangga, juru dakwah. Ibu sebagai kepala rumah, ibu sebagai ibu rumah tangga, juru dakwah. Dari mulai pemimpin negara, bupati, wali kota, camat, RT, RW, semuanya adalah juru dakwah. Maka kalau kepala desa menyikapi dirinya sebagai juru dakwah, dia akan mengajak orang ke jalan Allah.
Makanya dibuatlah judulnya Menapaki Jejak-jejak Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada contoh yang paling layak untuk diikuti selain dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam hal apa? Dalam hal dakwah ini. Maka kita dapat simpulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali yang bisa kita ambil jejak-jejak dakwahnya. Tapi kalau mau diringkas, saya ringkas menjadi 5 poin saja. Kalau nanti ada ustadz yang ceramah di Masjid Jabal Rahmah mengatakan bahwa poin dakwah Nabi itu diringkas jadi 7, berarti ilmu dia lebih banyak daripada ilmu saya. Kalau kata dia diringkas menjadi 3, bukan berarti ilmu saya lebih banyak, waktu dia lebih sedikit. Ini kesimpulan. Yang pertama, kenapa dakwah Nabi itu berhasil? Dari mana kita mulai? 40 tahun dimulai dari pembentukan karakter diri sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu yang memberi gelarnya bukan Allah Ta'ala, tapi manusia. Orang kafir sekitar dia memberi dia gelar Al-Amin. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Amankanlah. Amin. Percayalah. Makanya hati-hati menyebut amin. Ini sekarang banyak orang berdoa di Facebook. Amin, 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 amin. Nabi Muhammad itu bukan amin. Tapi dia amin. Terpercaya. Orang kafir memberi dia gelar Al-Amin. Itu adalah orang yang terpercaya. Tak pernah berdusta. Mengapa kadang kita mengajak orang ke jalan Allah, orang tidak percaya? Karena tidak ada Al-Amin dalam diri. Oleh sebab itu maka bentuklah lisanul hal, perbuatan, tingkah laku, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada ucapan. Berapa banyak ucapan yang ditata dengan kata-kata begitu indah, dengan retorika yang begitu mantap, tapi seperti membangun istana di tepi pasir. Istana cantik, tiba-tiba datang ombak sekali pukul sapu, habis tak berkesan. Kenapa? Karena ucapan. Itu hebat itu Ustadz itu Buya. Memang hebat, tapi orang tak mau ikut. Kenapa? TO, tukang olah. Kenapa? Salah pada perbuatan. Maka kalau adik-adik, bapak ibu lihat komen-komen jamaah di ceramah YouTube, di streaming fanpage Facebook, apa kata mereka? Semoga Ustadz istiqomah, semoga Ustadz istiqomah. Jangan berubah ya Pak Ustadz, jangan sombong ya Pak Ustadz, jangan angkuh ya Pak Ustadz, sekali-sekali ada, jangan nikah lagi ya Pak Ustadz. Kenapa? Karena orang paling khawatir runtuhlah cakap yang kau buat, hancurlah sistem yang kau bina hanya karena kepribadian. Maka Nabi itu umurnya bisa dibagi 3. Pertama, sebelum jadi Nabi 40. Kedua, setelah jadi Nabi 13. Ketiga, setelah berkuasa 10. 40, 13, 10. Yang paling panjang yang mana? Membentuk diri ke dalam atau action keluar? Membentuk ke dalam lebih lama. Oleh sebab itu juga ketika membangun masjid ini, nampaknya cantik ke atas, tapi pondasi ke dalam itu lebih kuat. Maka dipasanglah cerocok-cerocok, kayu-kayu yang hidup di dalam. Kita tak bisa pakai kayu, pakai cakar ayam. Tak paham kami cakar ayam, tanya sama insinyur bangunan. Saya pun tak juga paham dengar cakap orang aja. Supaya ini kokoh, maka kepribadian itu dibangun. Saya senang. Tadi Pak Wali mengatakan ini banyak anak-anak muda datang. Ramai. Saya pun melihat muda. Sampai-sampai yang tua pun ikut muda. Masalah tua dan muda itu bukan umurnya. Karena yang ikut Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu ternyata tidak semuanya anak muda. Tapi yang muda itu adalah semangatnya.
Saya tadi datang bapak-bapak prediksi umur mungkin 40, 50, 60. Kami datang dari Lubuk Sikaping Pak Ustadz. Dari Pasaman Pak Ustadz. 200 kilo Pak Ustadz. Bapak tua datang 200 kilo. Ini bukan orang tua, anak muda. Kalau ada anak muda tinggal di Padang tidak datang, itu cocoknya tinggal di panti jompo. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang tua berteriak Allahu Akbar, dia anak muda. Tapi ada anak muda, Allahu Akbar. Cocoknya kalau ada jenazah lewat dikirim aja dia sekalian. Ini pentingnya memahami satu makna. Apa itu dakwah? Salah pemahaman, salah pandangan, salah pikiran, salah omongan. Dari mana salah? Salah dengar. Setelah salah dengar, salah pandang. Setelah salah pandang, salah pikir. Setelah salah pikir, salah ngomong, salah melangkah. Maka pahami dakwah dengan baik. Begitu juga anak muda. Anak muda adalah syabab. Dalam bahasa Arab, syabab, syubban, itu sampai umur 50 tahun. Orang tetap disebut syabab. Setelah itu baru dia disebut syekh, orang tua. Maka saya paling marah kalau dipanggil orang Syekh Abdul Somad. Emangnya saya orang tua? Panggillah saya syabab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membentuk diri inilah dari awal-awal. Allah membentuk kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Supaya tidak terkontaminasi otak Muhammad itu dengan otak manusia. Yang mempengaruhi manusia itu ada 4. Yang pertama, ibu. Yang kedua, ayah. Yang ketiga, bacaan. Yang keempat, lingkungan. Keempat-empat ini tidak mempengaruhi kepala Muhammad. Pertama, dia tidak dipengaruhi ayahnya. Kenapa? Ayahnya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan berumur 2 bulan. Siapa yang mengatakan begitu? Baca tulisan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair Barzanji yang dibaca ketika akad nikah, dibaca ketika mengayun anak, dibaca ketika maulid Nabi. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah. Walamma tamma min hamlihi, ketika 2 bulan umur kandungannya, ala ashuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah yang masyhur. Tufiya bil Madinatil Munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah. Abuhu, bapaknya, Abdullah, meninggal bapaknya. Ketika itu dia baru berumur 2 bulan. Maka tidak pernah ada campur tangan intervensi bapaknya dalam kepalanya. Jangan heran kalau kita lihat kenapa anak itu temperamen, bapaknya temperamen. Kenapa anak itu kurang ajar, bapaknya kurang ajar. Kenapa anak itu tak betul? Karena bapaknya tak betul. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bisa dikatakan begitu. Karena tak pernah ada intervensi Abdullah dalam kepala Muhammad SAW. 2. Meninggal ibunya ketika dia sedang haus peluk cium seorang ibu. Dibawalah dia ziarah ke makam bapaknya. Sampai di Abwa, meninggallah dia, lepaslah kasih sayang seorang ibu. Tidak pernah ada campur tangan intervensi Aminah dalam pembentukan karakter pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan manusia ada itu dalam dirinya. Makanya jangan heran kalau ada orang berkata, itu anak itu macam hantu Pak Ustaz. Kenapa? Emaknya kuntilanak. Maka ada pengaruh ibu dalam dirinya. Nah, yang ketiga, bacaan. Orang akan sangat terpengaruh dengan bacaan. Dulu dia itu orang baik Pak Ustadz. Tapi kenapa dia bisa sekuler? Karena yang dibacanya adalah bacaan tokoh-tokoh sekuler. Abid Al-Jabiri dari Maroko. Hasan Hanafi dari Mesir. Tokoh-tokoh Islam Yasar, Islam kiri. Tapi dia itu kuliahnya di Azhar, Mesir. Kenapa dia otaknya sekuler? Dia kuliahnya saja di Azhar. Tapi bacaannya bukan muqarrar Azhar. Yang dibacanya pemikiran-pemikiran sekuler. Jangan salahkan Al-Azhar. Azhar tak pernah membentuk dia. Nah, ini begitu hebatnya bacaan. Kenapa dia komunis? Yang dibacanya buku Karl Marx.
Marxisme. Yang dibacanya buku DNID, yang dibacanya pengaruh bacaan. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengaruh bacaan dalam kepalanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca. Iqra, bacalah. Ma ana biqari. Aku tak bisa membaca. Yang keempat, lingkungan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, Abu Bakar. Semua abu-abu ini tidak bisa mempengaruhi dia. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia berkata, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Adabku menjadi baik karena Allah menumbuhkan adabku itu, maka tidak ada yang tercela pada dirinya. Sedangkan manusia ini tetap berpengaruh. Lalu kenapa kita disuruh mengikut dia? Maknanya kalau jadi bapak, jadilah bapak yang mempengaruhi anak dengan pengaruh yang baik, bawa anaknya ke masjid. Kalau jadi ibu, jadilah ibu yang baik, pengaruhilah anak dengan pengaruh yang baik, ikutkan anak dalam tabligh akbar. Kita bangga hari ini, pandang ke atas ibu, pandang ke atas ibu, pandang ke atas ibu. Di Minangkabau ibu-ibu dimuliakan, dihormatan. Mana dia? Di atas semua. Saya pernah ceramah pada satu masjid. Nama daerahnya tak boleh disebut. Menjaga kode etik jurnalistik. Ketika saya ceramah, saya tanya, mana nih ibu-ibunya? Kok tak ada? Di lantai bawah semua Pak Ustaz. Jadi mereka tak bisa menengok saya. Bisa lewat layar tancap di bawah. Tapi di Padang, ibu-ibu bisa menengok Ustadz terang benderang. Lampunya nampak jelas. Barulah mereka tahu ganteng juga Ustadz dulu. Maka kalau jadi ibu, ibu yang mempengaruhi anak, anakku akan menjadi da'i, membawa jalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyediakan bacaan, berikanlah bacaan-bacaan kepada anak yang mencerdaskan. Hari ulang tahunnya, belikan dia buku. Ini tak, hari ulang tahun dibelikan kue dengan lilin. Ada pula lagi yang bersemangat, obor dikasih. Saking kan semangat meniup, hembusan napas sekaligus napas terakhir. Mati. Su'ul khatimah. Ikut tradisi orang kafir jahiliyah. Oleh sebab itu kasih dia bacaan-bacaan yang bagus. Berikan dia tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Berikan dia buku ayah. Bagaimana cintanya Buya Hamka kepada ayahnya. Maka ditulisnya buku Ayahku. Maka setelah itu datang pula anaknya Irfan Hamka menulis buku Ayah. Ternyata seorang anak cinta pada ayah, anaknya pun juga akan cinta pada dia. Ada satu dosa, kalau kita lakukan di akhirat saja kita dapat efeknya. Apa dia? Mencuri, berzina, khamar, narkoba. Di dunia dia boleh kaya, tapi di akhirat dia akan sengsara. Tapi ada satu dosa kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat juga pasti dapat. Apa dia? Durhaka pada orang tua. Mengapa Ibrahim itu anaknya luar biasa Ismail? Karena Ibrahim berbakti kepada ayahnya Azar. Sampai-sampai apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, pergi sana jauh-jauh, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim? Apakah Ibrahim melawan ayahnya? Hei kafir! Tak begitu sikapnya. Apa kata Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu. Sa'astaghfiru laka Rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya, karena Allah itu amat sangat sayang kepada aku dan doanya dikabul, doaku dikabulkannya. Maka begitu sifat Ibrahim, diberikan Allah balasan. Dua anaknya, dua-dua anak itu berbakti. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Buah dari doanya, Rabbi habli minas salihin. Jadi ayah, tanamkan anak menjadi Muhammad. Jadi ibu, tanamkan anak menjadi Muhammad terpuji. Bacaan, belikan dia bacaan-bacaan yang baik. Lingkungan, harus menumbuhkan lingkungan yang akan menjadi da'i. Karena kita sedang menapaki jejak-jejak dakwah. Sekarang guru menganggap dia guru fisika,
guru biologi, guru kimia. Masalah akhlak anak didik bukan urusan saya. Saya kan guru matematika, 1 tambah 1, 2. Masalah dia tak berakhlak bukan urusan saya. Ini orang tidak paham apa itu tugas menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bertamu ke rumah orang. Ibunya, anak gadisnya, guru. Saya duduk di situ. Apa kata gurunya? Ini kan malam minggu, malam Ahad. Kamu kok enggak keluar rumah? Tidak, Bu, saya di rumah aja. Enggak punya pacar ya? Enggak. Hari gini enggak punya pacar. Apa kata dunia? Saya lama termenung. Ini kan guru. Digugu dan ditiru. Cakapnya akan masuk kepala muridnya. Tapi dia bertanya kenapa tak punya pacar. Itu akan membentuk kepribadian muridnya. Akhirnya muridnya menjadi tidak pede. Masa aku tak punya pacar? Kenapa aku tidak punya pacar? Ini guru apa setan? Ini setan. Tapi berbaju guru. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wal guru. Minal jinnati wal guru. Dari kalangan jin dan guru. Makanya kalau ada guru tidak berbaju muslimah, maka dia sebenarnya adalah setan yang sedang mendidik murid-muridnya untuk memakai pakaian soleh jahiliyah. Karena pakaiannya, cara hidupnya, cara solehnya, cara senyumnya, itu semua akan membentuk kepribadian murid-muridnya. Walaupun dia bukan guru akidah akhlak. Makanya dulu di sekolah saya tidak ada pelajaran akhlak. Ketika datang wali murid berkata, ini sekolah agama, kenapa tidak ada pelajaran akhlak? Karena akhlak tidak perlu dipelajari dalam buku. Akhlak menurut etimologi, akhlak menurut terminologi, akhlak menurut Karel Sandring, akhlak menurut akhlak. Tidak, akhlak itu adalah langsung pembentukan karakter. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentuk dalam waktu yang lama, 40 tahun. Sampai-sampai ketika menjual barang pun, ini barangnya kurang bagus, harganya 25. Ini barang harga bagus, barang harga 35. Ini barangnya super bagus, harganya 45. Dulu kalau ada orang ceramah begitu orang akan ketawa. Mana mungkin. Kalau gitu kita jualan nggak laku lah barang kita. Tapi ternyata siapa yang mengamalkan itu sekarang? Non-muslim. Ini buah kurang bagus, agak hitam, 25. Ini buah bagus, tidak ada hitamnya, 35. Ini buah bagus sekali, dari luar harganya 55. Dan orang punya barang, ada punya uang, dia akan pilih yang bagus. Maka ke depan dia akan laku terus. Sedangkan orang Islam, dia campur semua, lalu dia tunjukkan yang bagus-bagus, harga sama. Harga 10.000. Ketika orang mendekat, nampak tulisan kecil, setengah kilo. Seumur hidup orang yang tertipu akan bertobat. Tobat aku beli di sini. Oleh sebab itu maka cara-cara ini diajarkan Allah kepada Nabi dan dikembangkan kepada umat Muhammad. 40 tahun hidup baru dimulai setelah berumur 40 tahun. Begitu kata orang barat. Life is beginning. Hidup baru dimulai. Kapan? After 40, setelah 40 tahun. Jadi yang sekarang di bawah 40, hidupnya belum mulai. Ibarat mobil, motor, itu mesin baru panas aja. Belum masuk gigi 1 lagi. Kami tak pakai gigi Pak Ustadz. Kami kan matic, terserahlah. Yang jelas, ketika muda ini sedang pembentukan. Makanya ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Kenapa dia sudah tua pensiun tetap juga pergi ke masjid? Memang dari mudanya dulu. Saya sudah lama kenal sama dia. Itu sahabat dekat saya. Sama-sama muda sama dia. Memang dari mudanya dulu hobi ke masjid. Sampai tua sekarang. Kamu kenal sama dia di mana? Di masjid. Masjid mana? Masjid Jabal Rahmah. Kapan? 20 tahun yang lalu waktu almarhum Ustadz Somad ceramah. Begitulah perkenalan. Kenapa? Dari muda terbawa-bawa sampai tua terubah tidak. Itu kenapa dia tetap keluyuran. Memang dari mudanya dulu keluyuran ke sana kemari. Maka kuliahnya gagal. Maka kerjanya tak betul. Maka rumah tangganya hancur. Kenapa?
karena tidak pandai memanage waktu. Oleh sebab itu terbentuklah dia pembentukan karakter diri dari awal 40 tahun. Maka bentuklah ini. Bukan berarti yang pernah punya silap salah di masa lalu tidak punya masa depan. Ini tidak betul. Bagi yang ingin memanage, ya. Tapi yang sudah terlanjur silap salah, cepat-cepat kembali ke jalan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Mandi taubat. Bagaimana mandi taubat Pak Ustadz? Macam mandi wajib. Mandi wajib bagaimana Pak Ustadz? Kacau ini, tak tahu mandi wajib. Basah semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana yang duluan basah Pak Ustadz? Terserahlah. Kalau dia salto ke sungai, kepala duluan. Kalau pagi dingin, siram dari kaki duluan, sebelah kanan. Terserah. Hilang dosa saya kalau mandi taubat nih. Insya Allah, apalagi tepi laut Padang. Pergi ke tengah. Bukan dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Habis itu baru sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat. Rok'ataini lillahi ta'ala. Bagi Perti dan NU. Kalau Muhammadiyah, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Niat cukup dalam hati. Tak usah dipermasalahkan masalah usolli tak usolli. Itu usolli talaffuz bin niat dalam mazhab Syafi'i mustahab. Begitu disebutkan dalam Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah. Kenapa dianjurkan? Bagi yang was-was. Karena kalau tak pakai usolli dia was-was. Allahu Akbar. Ikut tahiyatul masjid apa sembahyang sunat taubat? Qabliyah apa ba'diyah? 3 rakaat apa 4 rakaat? Ragu. Maka untuk menghilangkan keraguan. Ini solat apa? Solat sunat taubat. Berapa rakaat? Raka'ataini. Ini solat apa? Solat maghrib. Berapa rakaat? Salasa raka'atin. Solat apa? Solat isya. Berapa rakaat? 4 raka'atin. Supaya menguatkan hatinya. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Serahkan dirimu pada Allah. Bahwa kau pernah hidup silap salah di masa lalu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca Fatihah. Setelah itu baca ayat. Apa ayat? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Pilihlah ayat apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini penting. Pondasi pertama, kuatkan keyakinan diri. Yang kedua, Nabi itu mapan secara ekonomi. Alhamdulillah, masyarakat Minangkabau termasuk di antara suku-suku yang mapan secara ekonomi. Bukan karena saya ceramah di Minangkabau, saya bilang Minangkabau yang mapan. Ceramah di Makassar, saya bilang Makassar yang mapan. Bukan begitu. Karena kita lihat masyarakat Minangkabau, masyarakat perantau, explorer kemana-mana. Sampai kata wartawan senior Indonesia, ketika dikatakan masyarakat explorer yang menjelajah dunia, katanya hanya Cina, India, Arab. Ada satu yang kurang, kata Pak Rosihan Anwar. Apa itu? Minangkabau. Kenapa tak disebut? Bahkan ada pula kemarin kawan mengirim WA ke saya gambar, dibuatnya gambar bulan, Neil Armstrong, ada rumah makan sederhana. Tak dari mana dapat dia, wallahu a'lam. Tunjukkan masyarakat kita. Saya kemarin ceramah di Makassar, ketika pas makan coto Makassar, apa kabar Pak? Ya Bapak dari mana? Ambo dari Bukit Tinggi. Kurang awal. Ceramah di Pontianak, datang bapak-bapak tentara sampai ke airport diantarnya, bawa anaknya. Dari mana? Ambo dari Padang Pak Ustaz. Jadi lama saya pikir, berapa orang sebetulnya Minangkabau di dunia? Masyarakat kita pejuang, mapan secara ekonomi. Oleh sebab itu, orang yang mapan ekonomi dia tidak bisa didikte. Kenapa? Karena kalau sudah mulut berisi air, susah kita bicara. Kenapa Ustadz Jalfatullah bisa bicara lantang? Tak ada keraguan, tak ada kecemasan. Karena tidak ada terikat ekonomi. Tidak ada diikat oleh institusi. Tidak ada mulutnya terikat. Kalau mulut berisi air, susah kita bicara. Kalau kita lihat ada orang bicara lantang, itu berarti mulutnya tak berisi air. Kalau mulut berisi air, susah bicara. Mana buktinya? Ini contoh.
Apa maknanya? Kepentingan. Jangan pernah. Saya sampai sekarang belum pernah lagi membawa proposal ke camat, ke bupati, ke gubernur, ke menteri, belum pernah. Untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan suku talang mamak, suku tertinggal, pernah saya bawa ke menteri. Tapi untuk pribadi, saya tak ingin ada kepentingan, susah saya bicara, susah saya menolak. Ustaz Somad bisa ceramah ke kantor kami, mohon maaf, saya ada janji di sana. Tapi kalau sudah pernah kita terkait kepentingan ekonomi, untuk mengatakan maaf tuh hanya 2 suku kata, maaf, tak bisa. Maaf. Berhenti. Ada independensi. Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa puas dengan pemberian Allah, kau akan menjadi orang yang paling kaya. Banyak orang kaya bermental fakir, kurang, mengemis. Kalau engkau pejabat mengemis, orang tak hormat pada jabatanmu. Tapi kalau kau ulama mengemis, meminta, maka kau sudah merendahkan Al-Quran dan sunnah yang kau bawa. Maka mau tak mau, lembu cucuk hidung. Kalau sudah hidungnya dicucuk pakai paku, ditarik kemanapun pergi, dia akan berkata, tak pernah berkata tidak. Dia hanya akan berkata, mo. Ayolah ikut. Oleh sebab itu, maka independensi. Dulu orang kalau mau melihat ulama, dilihatnya wajah ulama, ingat dia Allah. Dilihatnya wajah Syekh Burhanuddin Ulakan, ingat dia Allah. Dilihatnya wajah Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ingat dia Allah. Dilihatnya wajah Buya Hamka, mengingat Allah. Aku kalau kulihat wajah Tuan Fulan, mendekatkan aku pada Allah. Jangankan melihat wajahnya, duduk saja aku di majelisnya, ingat aku pada Allah. Saya tak ingin nanti ada jamaah berkata, aku kalau ku ingat, kalau ku lihat wajah Ustaz Somad, ingat aku proposal. Maka Nabi SAW yang kedua, menapaki jejak-jejak dakwah Muhammad SAW, mapan secara ekonomi agar tidak mudah didikte, dibawa ke sana kemari. Dari mana Ustaz tahu Nabi Muhammad itu mapan ekonomi? Menikah dia dengan Khadijah, maharnya Isruna Bakarah, 20 ekor onta. Onta paling murah, Bakarah, onta masih muda, onta kecil, belum tua, belum besar. Berapa harganya paling murah? 35 juta. Kali 20 ekor, 700 juta. Anak muda, umur 25 tahun. Menikah, maharnya 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? Kaya. Mohon maaf, sejak mendengar ini tentu ibu-ibu naik standar nikah nampaknya. Salah sendiri. Jangan salahkan saya. Salah yang ngasih judul menapaki jejak-jejak dakwah. Nabi Muhammad menikah 25 tahun umurnya. Sekarang orang kuliah S1 selesai 23. Ambil S2 25. Menyambung lagi S3 28. Mencari kerja lagi 2 tahun 30. Kapan mau mencari 700 juta? Akhirnya umur lanjut tak menikah. Kacau. Silap-silap kena LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Maka Nabi menumbuhkan semangat entrepreneur. Bagaimana dia bisa banyak punya duit seperti itu? Dia membawa kambing-kambing Bani Sa'ad, kambing-kambing orang Makkah, in the entrepreneurship Nabi SAW. Lalu setelah itu dia membawa barang-barang dagangan Khadijah. Nabi itu pedagang. Masalah cerita dagang, tak usah cerita di bumi Minangkabau. Sama dengan mengajar itik berenang. Sama dengan menggarami air laut. Tak usah Ustaz ajarkan kami. Langsung saja ke kesimpulannya bahwa Nabi begitu mapan ekonomi. Umur 25 tahun, mahar 700 juta. Itu baru kambingnya. Belum ditambah beberapa auqiyah. Dr. Syafi'i Antonio menghitung mahar Nabi itu 1 miliar lebih. Dengan Khadijah, janda, apalagi gadis. Mendengar cerita ini tentu ibu-ibu menyesal dulu yang dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Zaman kita, seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran. Anak-anak muda yang sekarang ini lebih murah lagi. Pak, izinkan aku meminang anak gadis bapak. Apa yang kau bawa? Kupinang dengan bismillah. Gaya bukan main lagi.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau menikah, bismillah. Bukan maksud saya cerita ini menaikkan mahar. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran. Yang paling murah maharnya. Itu yang paling baik. Nah, agak tenang sedikit kan? Banyak yang sesak mendengar. Aqalluha mahran. Bahkan ada seorang perempuan mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mau dinikahi si laki-laki ini, maharnya apa?" "Bina'laini," sepasang sendal. Aku mau nikah, maharnya sepasang sendal. Lalu Nabi bertanya, "Atardina, apakah kau ridha kalau nikah mahar sepasang sendal?" Kata perempuan itu, "Ya, aku ridha." Boleh. Itu dalil nanti kalau ada yang mau nikah sepasang sendal, boleh. Tapi saya sarankan janganlah. Karena rumah tangga ini kan ada pukul ombak ampas gelombang. Ya kalau pas senang, kalau pas susah, pas kelahi nanti, alah kau dulu kan pakai selop ku nikah. Saya cerita ini bukan untuk mengambil kesimpulan mahar mesti mahal. Ini sampel contoh bahwa Nabi secara ekonomi mapan. Kemapanan ekonomi itu dia membuat dia independen. Dia tidak bisa didikte oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tak bisa mendikte dia. Apa kata dia? Dengan prinsipnya, "Law wada'us syamsa," andai mereka letakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, "ala an atruka hadzal amra," supaya aku tinggalkan ini, "ma taraktu," aku tak akan tinggalkan. Kita bisa berkata begitu. Kenapa? Kalau secara ekonomi mapan dan tidak masuk dunia itu ke dalam hati kita. Banyak pesan-pesan jamaah di internet, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di fanpage. Apa kata mereka? Jangan Ustaz tergoda, jangan Ustaz tergoda. Alhamdulillah sampai saat ini belum tergoda. Karena memang yang datang tuh ya sekitar 2 juta, 3 juta. Tapi kalau 200 istikharah saya dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami doakan Ustadz istiqomah. Amin 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 amin. Bagi yang suka, like and share. Jaga ini. Andai kau tak kaya, hatimu mesti kaya. Karena kalau kau perturutkan, ini tidak pernah ada cukupnya. Kurang. Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab. Seandainya anak Adam itu punya lembah terbuat dari emas, ada bukit, ada tanah yang landai rendah, ada emas di dalamnya. Andai emas semua isinya, tidak akan pernah kenyang. Sampai kapan? Walan tamla fahu illa turab. Sampai mulutnya berisi tanah. Tadi dalam perjalanan, saya dari dulu memanggil beliau Dajjal dari dulu. Sampai hari ini kalau merubah menjadi Ustadz agak payah sedikit. Oke loh, Ustadz Jalfatullah. Ada jenderal di Jakarta itu Ustadz Somad. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jenderal, orang awak mana dari Maninjau. Sederhana hidupnya. Patutlah ucapannya tajam. Patutlah analisanya bernas. Patutlah kata-katanya menyentuh. Patutlah orang bersimpati. Kenapa? Dari kesederhanaan. Iqna bima qasamallahu lak. Wakil presiden, deklarator kemerdekaan, di akhir usianya sampai untuk sewa, bayar air dan lampu rumahnya pun tak cukup untuk membayar itu. Siapa dia? Itu Bung Hatta, orang awak mana. Tanamkan kesederhanaan dalam hati. Jangan pernah merasa kurang. Walan tamla fahu illa turab. Sampai mulut berisi tanah. Barulah cukup. Sudah mulut berisi tanah, barulah berkata cukup. Selama itu belum. Maka ini dibina, dibentuk. Maka Nabi SAW jejak yang kedua adalah mengikuti jejak-jejak dakwah Nabi Muhammad SAW. Memapankan ekonomi. Yang ketiga, apa dia? Masuk fase yang dari 41 ke 53, kekuatan akidah. Akidah, benteng utama. Andai sempit dunia ini karena ancaman, karena tekanan, jangan pernah kau stres karena depresi. Sekarang masalahnya akidah. Artis-artis
Nampaknya bicaranya lantang di depan orang banyak, tidak grogi sedikit pun. Rupanya di dalam dompetnya ada keris kecil. Dapatnya dari mana? Dukun. Kau pakai ini, nanti kau akan berani. Rupanya keberaniannya bukan dari Allah. Karena ada keris kecil di dompet. Tiba-tiba pas duduk, patah keris, tercucuk punggung. Hebat, terkenal, masyhur. Rupanya minta hantu di bawah pohon rimbun. Hai, hantu segala hantu, setan segala datanglah, datanglah, datanglah. Puasa 3 hari tak makan-makan supaya badan lemas, setan datang. Akhirnya setan pun datang. Wani piro, berkawan sama setan, maka hilangkan ini semua. Kalau anda lahirnya bulan Mei, pakailah cincin pakai batu warna merah, maka aura merah anda akan bangkit. Wajah anda menjadi merah, aura anda merah, mata anda akan jadi merah. Yakin dia pada itu? Oh, merah-merah mataku kan? Kalau perkara mata merah, ikan busuk pun merah. Jangan lagi percaya kepada yang begini. Kuatkan akidah. Berapa kali anak gadis mengadu diputus calon yang akan meminang. Bahkan sudah meminangnya. Batal Pak Ustaz. Hancur hati berkecai bagaikan batu jatuh ke lantai. Kenapa? Dibatalkannya pernikahan Pak Ustaz. Kenapa? Hanya gara-gara bintang tak cocok. Dia Taurus kambing. Kamu apa? Pisces ikan. Katanya kambing sama ikan nanti masuk angin. Tak cocok. Akhirnya putus kami. Yang kedua itu pun diputusnya juga. Kenapa? Dia Taurus. Perempuan itu apa? Leo. Singa. Takut dia diterkam singa. Yang ketiga itu pun putus juga. Kenapa? Capricorn. Apa itu? Kalajengking. Jadi sampai sekarang tak nikah-nikah. Gara-gara asyik menengok bintang. Kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Bohong, dusta, tipu orang yang percaya kepada bintang-bintang walau shadaqu, walaupun kelihatannya ucapannya, kata-katanya benar. Oleh sebab itu Islam mengajarkan la ilaha. Berani mengatakan la ilaha, la ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha, la mahbuba bihaqqin illallah, la ilaha, la mawjuda bihaqqin illallah. 13 tahun menanamkan keyakinan. Andai seluruh dunia ini mau membunuh aku, wahai Abu Talib, mereka tidak akan bisa membunuh aku kalau tidak, kata Allah. Kematian adalah rahasia Allah. Keberanian tak membuat kau cepat mati. Ketakutan tak membuat engkau lambat mati. Kalau tak mati, kata Allah, tidak. Itulah yang membuat sahabat saya, guru saya, bisa berani masuk, menyeberang dari Bangladesh, masuk ke Arakan, masuk ke Rohingya, menengok langsung. Keberanian tak membuat orang cepat mati. Ketakutan tak membuat orang lambat mati. Kalau tak mati, kata Allah, tidak. La ini jitama'atil ummah. Semua umat ini berkumpul ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkan engkau. Tidak, kata Allah. Maka tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sekarang anak muda bawaannya takut aja. Oh, kenapa tak jadi sekolah ke Mesir? Takut Pak Ustadz mati di Laut Merah. Kenapa tak jadi kuliah ke Bandung? Takut Pak Ustadz mati naik pesawat. Sekarang kalau mati. Minum kopi aja mati. Diminumnya kopi Mirna, mati. Maka tanamkan keyakinan yang kuat. Akidah. Akidah diambil dari 3. Aqada, artinya simpul tali. Ambil tali, simpul kuat. Simpul tali, simpul mati. Jangan macam simpul sepatu. Kalau simpul sepatu terasa sempit, longgarkan. Simpul, jangan macam simpul jemuran. Terasa pendek, panjangkan. Tapi simpul mati. Siapapun yang menawar, maka kau tidak akan pernah berkata ya. Kenapa? Itulah prinsip tanamkan akidah. Masalah rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardh. Tidak ada yang melata di atas muka bumi. Illa 'alallah rizquha. Ini kan masalah sekarang nih UUD. Ujung-ujungnya duit. UUW. Ujung-ujungnya wanita. UUP. Ujung-ujungnya perut. Ini sengaja diciptakan Allah jauh. Perut sama otak
Sengaja dibuat Allah jauh. Ini perut, ini otak, ini kemaluan. Tapi ada orang yang bersatu antara otak dengan perut dengan kemaluan. Di situ otaknya, di situ kemaluannya. Di situ otaknya, di situ perutnya. Macam udang. Oleh sebab itu maka sengaja dijauhkan Allah supaya kita berpikir jernih. Masyarakat konsumtif hanya gara-gara 50.000 dijualnya suaranya. Hanya untuk suatu kebatilan. Insya Allah di Padang orang tidak akan menjual suara. Kalau dikasihnya 50.000 di Padang, mana laku? Kalau 500 tidak. 5 juta, tak yakin saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan akidah itulah makanya kita tetap naik pesawat tak takut. Kenapa? Bertakbir sampai di atas pesawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang kutinggalkan antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahal. Keselama dalam perjalanan engkaulah sahabat kawan bersama. Sedangkan dalam yang kutinggalkan keluarga ada Allah juga bersama mereka. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kau berada, kau tetap bersama dengan Allah. Ma'iyatullah. Itu yang dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Thur ketika Abu Bakar ketakutan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka kafir Quraisy menangkap kita? Apa kata Nabi? La tahzan. La tahzan. Dan bisat. Jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu juga yang dikatakan Musa ketika Bani Israel menengok pasukan Fir'aun mengejar dari belakang. Innalamudrakun, innalamudrakun. Mereka akan menangkap kita. Mereka akan menangkap kita Musa. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Besar cobaan ini. Kecil. Kenapa? Karena ada dia yang maha besar. Allahu Akbar. Fahamlah jamaah. Patutlah Ustadz tetap tegar, diejek, dicaci maki oleh mereka di internet itu. Ini rahasianya rupanya. Ustadz tak stres membaca mereka ngejek-ngejek Ustadz di internet. Tak stres, kenapa? Tak pernah saya baca. Sudah 2 hari HP saya tak aktif. Kenapa? Diblokir banyak betul orang masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka tanamkan keyakinan. Ini proses. Yang pertama, bentuk kepribadian berkarakter. Yang kedua, buat mapan secara ekonomi dengan membangkitkan entrepreneurship. Yang ketiga, maka kuatkan keyakinan selama 13 tahun ditanamkan Nabi. Akidah, akidah, akidah. Salat nanti belakangan. Puasa nanti di Madinah. Haji nanti tahun terakhir. Akikah nanti tahun kedua. Salat Idul Fitri, Idul Adha nanti. Tapi yang 13 tahun ini akidah, akidah, akidah. Tapi jangan pulang dari pengajian ini dibalik. Kau tak salat nanti. Kau tak puasa nanti setelah hijrah. Tak salat Idul Fitri nanti. Yang pertama ini akidah aja dulu ya. Bukan begitu maksudnya. Ini cerita tentang proses. Yang keempat. Apa dia? Kenapa dakwah Nabi itu berhasil? Setelah pindah ke Madinah, Nabi menguasai politik. Kalau politik tidak dikuasai orang Islam, maka orang Islam akan merasakan sakitnya dipimpin oleh orang yang tak peduli pada politik. Orang Islam mesti peduli pada politik. Apa kata Imam Syahid Hasan Al-Banna? Al-Muslim, seorang Muslim, la yutimma islamahu. Dia belum menyempurnakan keislamannya. Hatta yakuna siyasian, sampai dia peduli pada politik. Muhtamman biha, peduli, perhatian, konsen pada politik. Wa ghuyuran 'alaiha. Lan yutimma islamahu illa ayakuna siyasiyan ba'idun nazar an su'uni ummati, punya visi pandangan ke depan tentang umatnya. Muhtamman biha, peduli. Wa ghuyuran 'alaiha, cemburu, ada sifat ingin perubahan. Islam kalau ingin cari selamat, masuk ke dalam masjid, petik tasbih, pejamkan mata. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Pak, Bapak masih berzikir juga lagi. Itu mereka sudah kristenisasi, sekeliling kampung sudah. Biar aja lah, tak apa-apa, Allah memberi hidayah. Astaghfirullah
Bapak, tanah kita sudah digarap orang, sudah habis, sudah berdiri bangunan-bangunannya, ruko-rukonya. Tak apa-apa, kalau Allah berkata tidak, tak akan terjadi. Astagfir. Bapak, mereka sudah mau menyerang masjid kita. Kalau tidak, kata Allah, tidak. Bapak, mereka sudah masuk. Apa? Ayo kita bergerak. Seandainya Syekh tarekat itu dulu cuman berzikir dalam kelambu, tidak mungkin dia dicampakkan sampai ke Cape Town, Afrika Selatan. Siapa dia? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Bergerar Tajul Khalwati dari Irak. Kenapa disebut Tajul Khalwati? Tajul artinya Tajul crown. Apa bahasa awak crown? Mahkota. Payah lupa bahasa awak lah lama. Tajul Khalwati, mahkota tarekat Khalwatiyah. Karena dia ambil tarekat itu dari Irak. Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Bergerak seorang Syekh Mursyid tarekat. Sampai dicampakkan ke Afrika Selatan. Sampai hari ini makamnya di Afrika Selatan. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya 3 murid. Syekh Abdul Rauf Singkili tarekatnya Syattariyah. Lalu turun kepada muridnya satu orang bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Tarekatnya Syattariyah, dia balik ke Sulawesi Selatan, Makassar. Lalu satu lagi nama muridnya Syekh Muhyiddin Pamijahan, Jawa Barat. Yang satu lagi pulang ke Sumatera Barat, namanya Syekh Burhanuddin Ulakan, Syattariyah. Mereka bukan hanya sekedar memetik tasbih, tapi mereka adalah haraki, pergerakan-pergerakan. Itu yang membuat Belanda itu cemas. Kalau cuma berzikir saja, apa kata Belanda? Petik adalah zikir kau sampai mati. Kami tak akan peduli. Siapa yang membangkitkan semangat jihad, mengusir tentara Mussolini dari negerinya Muammar Gaddafi, Libya, tarekat Sanusiyah, maka jujur luruskan balik pemahaman ini. Ini adalah satu jalan yang ingin bergerak dari jalur Muhammadiyah, silakan. Dari jalur Nahdlatul Ulama, silakan. Dari jalur pergerakan partai, silakan. Tapi semuanya akan bertemu pada satu titik, menolong agama Allah dengan perjuangan. Ba'idun nazar, punya sisi pandang yang jauh ke depan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika kita ambil paku, kita coblos gambar orang, kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku Abdul Somad bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini layak untuk memimpin aku 5 tahun ke depan. Cucuklah lubang hidungnya. Kenapa? Karena itu persaksian. Ibu sudah istikharah, sudah Pak Ustaz. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Mana yang ibu pilih? Nampaknya gambar Iko Pak Ustaz. Di apa gambar Iko nan dipilih? Setiap malam ditutui mato, enyolan dan terbayang-bayang. Kenapa itu yang terbayang? Lama mengasih baju kaos 3. Rebana cie 20 surat Yasin 2 jam dindiang 1. Setiap kalinya datang ke masjid kami nyanyikan lagu minta dana. Ya dana, ya dana. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la 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 la. Ingat, man rasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, siapa yang curang, siapa yang berkhianat, wa may yaghlul, siapa yang berkhianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa pengkhianatannya hari kiamat. Maka politik harus dipegang oleh umat Islam. Ustadz berceramah, bolak-balik, maksiat, maksiat, hancurkan, tutup. Orang membuat maksiat, diam saja. Tapi begitu ada kekuasaan di ujung jari, langsung tanda tangan. Alexis tutup. Selesai. Habis. Allahu Akbar. Pegang kekuasaan. Jangan ketika kekuasaan sudah tak di tangan, barulah datang ke Ustadz. Ustadz Somad, apa yang bisa kita buat untuk menolong agama Allah? Terlambat sudah kau datang padaku. Dulu ente kemana aja? Kemana aja selama ini? Pakailah segenggam kekuasaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka politik 10 tahun Nabi Muhammad SAW berkuasa di kota Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah tak ada kuasa. Makanya tidak ada solat berjamaah di Makkah. Carikan saya hadis mana Nabi solat berjamaah di Makkah. Tak ada.
Pernah Nabi sholat berjamaah tadi, makmumnya di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah. Mana ada. Sedangkan Nabi sholat sendiri aja di samping Ka'bah, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, dicekik mereka lehernya, disiram mereka pakai kotoran onta, datang Fatimah menolong. Makanya kalau ada jamaah di sekitar Masjid Jabal Rahmah ini tak datang kemari, jangan suuzon, mungkin dia takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi ketika Nabi sudah punya kekuasaan, maka dia bisa check and recheck. Selesai sholat, dia menghadap ke jamaah. Dia bertanya, asyahidun fulan, mana sepulan? Asyahidun fulan, mana sepulan? Asyahidun, mana sepulan? Bisa. Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Saya tak pernah selesai sholat nanya, mana Pak An? Mana si Adi? Kenapa Ustaz tanya? Saya tak ada kuasa. Saya tak berani nanya. Tapi kalau saya gubernur, bisa saya tanya, mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana kepala? Mana yang tak berkepala? Kenapa tak datang? Segenggam kekuasaan. Nabi SAW. Meninggal Nabi, naik Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Meninggal Umar, naik Utsman. Meninggal Utsman, naik Ali. Meninggal Ali, naik Bani Umayyah. Habis Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah. Itu yang diceritakan Ustaz Jail Fatullah tadi. Berkuasa Islam di Madinah, berkuasa Islam di Baghdad, hancur. Muncul lagi kekuasaan di Spanyol. Hancur di Spanyol, naik Turki Utsmani. Islam tidak akan pernah hancur. Dan insya Allah satu yang belum bangkit, sudah pernah di Arab, sudah pernah di Persia, sudah pernah di Spanyol, sudah pernah di Turki, akan bangkit di Indonesia insya Allah. Allahu Akbar. Kalau begini teriakannya luar biasa. Tadi saya mulai tausiah jam 1.15, sekarang pas jam 2.15, 60 menit. Di sini tertulis jam 2.30 habis, tinggal 15 menit lagi. Saya di mana-mana bicara 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi di botol kokete setengah jam. Yang kelima, baru 4 tadi bicara kita. Yang kelima, Nabi memberikan posisi tepat. The right job and the right place. Pekerjaan yang tepat diberikan pada orang yang tepat. Dia tidak angkat itu menantunya, sepupunya, sama-sama Quraisy, Sayyidina Ali. Tapi dia angkat Bilal bin Abi Rabah naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Bilal yang naik ke atas? Nabi ingin menunjukkan, ini orang yang layak. Diangkatnya menjadi panglima perang, Usamah ibnu Zaid. Walaupun umurnya 18 tahun. Anak muda 18 tahun diangkatnya. Sebagian sahabat tak setuju. Tapi ini Allah SWT menetapkan. Diangkatnya penerjemahnya anak muda. Meninggal umur 20 tahun. Nabi meninggal, umur penterjemahnya itu 20 tahun. Namanya Zaid ibnu Thabit. Anak-anak muda diangkat. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi itu orang tua, jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Itu terlalu banyak nonton film Ksatria Ular. Dikeliling Nabi itu adalah anak-anak muda. Memang ada orang tua, tapi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Maka kita tempatkanlah pembagian kerja sesuai dengan yang dijanjikan, diceritakan Allah dalam Al-Quran. Inilah 5 rahasia mau menapaki, kalau mau bangkit lagi ke depan, kita ikutkan insyaallah kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, bagaimana caranya kita mengembalikan benda uang dari hasil korupsi agar bisa diampunkan Allah? Balikkan semuanya, cari orangnya lagi. Kalau orangnya tidak ada, sudah meninggal dunia, sudah tidak jelas, bagaimana cara mengembalikannya? Serahkan ke masalih ammah, maslahat kepentingan umum. Masjid, musalla, MDA, pondok pesantren, panti jompo, panti yatim. Kumpulkan semua duit korupsi itu, antarkan ke sana. Nih, jangan duit korupsi dibawa ke Makkah. Mau dicucinya di Makkah pakai air Zam-Zam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dah suci, enak aja. Baik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau hajimu tak diterima, umrahmu tak diterima, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Hati-hati, jangan sangka bersih hanya karena pergi haji dan umrah. Balikkan semua. Wa may yaghlul, siapa yang curang, nanti di akhirat dia akan memikul kecurangannya.
Di akhirat ada nanti orang yang memikul kambing mengembik. Yang dulu curang kambing. Di akhirat nanti ada yang memikul Innova plat merah. Di akhirat nanti ada yang memikul bakwan. Yang dulu waktu sekolah bayar makan satu, bayar dua, bayarkan dua, bayar satu. Ada yang memikul salah lawak. Gara-gara curang. Hati-hati. Sekecil apapun akan kita bawa kecurangan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun kecurangan itu. Jangan sampai kita curang. Termasuk dalam ceramah ini pun tak boleh curang. Makanya saya setiap selesai, demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum. Belum lagi, baru ini masih ada. Saya sekarang sedang dililit hutang. Saya sudah usaha dan doa agar keluar dari masalah. Tapi makin parah. Sampai-sampai untuk makan anak istri pun susah. Apa doa lepas dari hutang? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan aku dari susah hati dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan aku dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan aku dari sifat pengecut dan pelit. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Itu pesan Nabi pada sahabat yang mengaku sedang dililit hutang. Dan kalau ada saudara kawan yang punya duit modal, bantu saudara kita ini untuk melepasi hutangnya. Maka man yassara an mu'sirin, siapa menolong saudara dalam kesulitan, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah akan memudahkan dia pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba, maka al abdu fi auni akhi, selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Apa sebabnya doa saya tak dikabulkan Allah Pak Ustaz? Bukan doanya tak dikabulkan, hanya pending sebentar saja. InsyaAllah nanti akan dikabulkan Allah. Tak ada doa yang tak dikabulkan Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu padaku, akan aku kabulkan. Apa beda Khawarij sama Syiah? Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar, maka dia penghuni neraka jahanam kekal selamanya. Itu Khawarij. Siapa yang melakukan dosa besar dan dia mengkafirkan semua orang selain dia. Siapa yang bukan dia, maka kafir, Khawarij. Sedangkan Syiah, perbedaannya dengan kita ada 5, kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Yang pertama, Syiah meyakini Imam 12. Siapa yang tak percaya kepada Imam 12, kafir. Yang kedua, Syiah meyakini pengganti Nabi adalah Ali. Maka Abu Bakar, Umar dan sahabat perampok. Maka mereka mengkafirkan sahabat. Abu Bakar laknatullah alaih. 3, Quran kata mereka yang asli namanya Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah akan dibawa Imam Al-Qaib nanti pas mau hari kiamat. Sedang sekarang ini Quran palsu. Tapi sementara yang asli itu datang, pakai aja Quran yang KW itu dulu, kata dia. Yang keempat, mereka meyakini taqiyah. Taqiyah artinya kalau kebetulan dia gabung sama orang Ahlus Sunnah, dia ngaku Sunni. Kau Sunnah apa Syiah? Aku Sunni. Kalau kebetulan banyak Syiah, aku Syiah. Tapi kalau kebetulan campur-campur, kau apa? Aku Susi. Sunnah Syiah. Yang kelima, mereka meyakini bada. Bada ya bedu. Tuhan tak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kata dia ada nasakh mansukh. Karena Tuhan tak tahu apa yang terjadi besok. Maka kata dia bada ya bedu. Nah, itu kata Syekh Ali Jum'ah. Apa itu aliran Mu'tazilah? Mu'tazilah mengatakan bahwa takdir tak ada. Wasil bin Atha, satu majlis dengan Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini ada rukun iman 6, takdir. Kata dia tak ada tuh takdir. Nah, makanya muncul gerakan Neo Mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru, rukun imannya 5 saja. Takdir itu kata dia menyebabkan kemunduran. Lalu kemudian perbedaan mendasar lagi dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran bukan kalamullah. Nah, makanya Imam Ahmad bin Ambal pernah dipenjara gara-gara kasus Mu'tazilah yang mengatakan Quran. Cukup. Habis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita ada 4 tablik akbar lagi. Nanti malam, besok subuh, dan besok siang. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.